Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Dan jika ada yang sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan, amin. Teman-teman, mohon maaf sebelumnya, video ini agak sedikit telat ya dari video yang sebelumnya, karena kemarin aku ada beberapa kesibukan, jadi aku belum bisa update. Nah, jadi teman-teman, kemarin banyak yang bertanya sensasi-sensasi apa saja yang dirasakan ketika terkena penyakit asam lambung dan GERD anxiety. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin menjawab pertanyaan itu, dan aku ingin memberikan pengalaman aku tentang sensasi-sensasi yang aku rasakan ketika aku menderita asam lambung dan GERD anxiety. Jadi pada saat itu awal mulanya itu aku hanya merasakan sakit perut di bagian kiri, di bagian tengah, sedikit mual dan muntah beberapa kali serta pusing. Kemudian kelelahan, aku juga sering merasa kelelahan ketika aktivitas sudah mulai padat. Tapi pada saat itu antisipasi yang aku lakukan hanya dengan meminum obat-obat yang aku beli di apotik serta istirahat yang cukup. Kemudian karena aktivitas yang selalu berantakan, pola makan yang tidak diatur, akhirnya penyakit ini masuk ke jenjang yang lebih serius, seperti ujung kaki mulai terasa dingin, seringnya sendawa ketika sesudah ataupun sebelum makan. Ketika telat makan sedikit saja, apa yang kita makan langsung kita muntah. Kemudian juga merasakan pusing. Lalu juga seringnya masuk angin. Nah, ketika kita berada di ruangan yang lebih dingin, kita lebih sering masuk angin. Sedikitnya masuk angin, kita banyak sendawa. Nah, seperti kena angin kipas, berada di ruangan yang ber-AC, juga menyebabkan sendawa lebih banyak daripada sebelumnya. Sakit di bagian punggung, terus juga sesak di bagian ulu hati, itu sering aku rasakan. Kemudian masuk ke tahapan yang lebih serius, itu udah mulai merasakan yang kelayangan, itu udah menurut aku udah langsung ke serangan GERD anxiety. Karena GERD itu sendiri adalah rasa cemas yang berlebihan. Jadi pada saat GERD itu menyerang, kita lebih sering merasakan kecemasan, lebih sering merasakan takut yang berlebihan pada hal-hal yang belum kita lakuin, pada hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, tapi kita udah parnoan, kita udah merasa takut lebih awal, terus juga merasakan cemas yang secara berlebihan datangnya gitu teman-teman. Jadi kayak sering merasa takut mati, terdengar suara aneh kita yang takut gitu, padahal suara itu nggak mengarah ke kita, tapi kita yang udah takut duluan, takut keluar rumah, lebih nyaman merasa di kamar gitu. Padahal merasa nyaman di kamar itu adalah bagian dari penyakit itu sendiri gitu. Jadi kita lebih sering merasa cemas, lebih nggak berani kemana-mana, lebih mengutamakan mengurung diri di kamar, lebih merasa kesendirian itu lebih senang gitu. Padahal sebelum-sebelumnya kita sering melakukan aktivitas di luar, tapi setelah GERD ini menyerang, kita udah nggak berani lagi melakukan aktivitas-aktivitas di luar karena rasa cemas kita yang datang secara berlebihan dan datang lebih awal dari apa yang kita lakukan gitu teman-teman. Jadi dulu aku ngerasain hal-hal yang seperti itu. Terus kelayangan setiap hari, merasa pusing, mudah lelah, juga tensi itu selalu turun di bawah rata-rata gitu. Sering sekali kita merasakan tensi turun. Jadi pada saat itu aku selalu sediakan minyak kayu putih, selalu menyediakan sangobion setiap harinya seperti itu teman-teman. Jadi memang sensasi yang dirasakan setiap orang itu menurut aku berbeda-beda. Ada yang mungkin aku rasakan di teman-teman nggak ngerasain, ada yang teman-teman ngerasain di aku nggak ngerasain. Karena memang setiap orang yang pernah bercerita denganku itu merasakan sensasi yang berbeda-beda. Memang ada beberapa titik hal yang kita merasakan itu sama gitu teman-teman. Jadi tidak ada pembenaran atas siapapun pada masalah ini menurut aku pribadi. Karena menurut aku setiap yang merasakan, setiap punya sensasi yang berbeda-beda. Jadi terlalu banyak sensasi yang kita rasakan pada penyakit ini gitu. Jadi setiap orang juga punya cara dan tahap penyembuhan yang berbeda-beda. Jadi tidak ada kesalahan di dalam yang kita lakukan gitu. Jadi teman-teman, mungkin ada beberapa yang aku juga lupa sensasi yang aku rasakan. Mungkin teman-teman bisa tambahin di kolom komentar jika teman-teman rasain. Mungkin aku kadang udah lupa karena udah setahun yang lalu, dan aku kadang berpikir tidak mau mengungkit-ungkit lagi apa itu yang aku rasain ketika itu. Aku juga sering merasa pucat. Nah, aku tadi lupa, aku juga sering merasa pucat teman-teman. Kadang-kadang kala kalau aku telat makan sedikit saja, badan tuh rasanya langsung pucat, langsung
jantung berdebar-debar gitu ya. Itu udah langsung panic attack yang aku rasakan. Nah, pada saat itu memang luar biasa rasanya teman-teman, memang luar biasa, nggak enak setiap harinya apapun yang kita lakukan, kadang itu rasanya tidak nyaman, bahkan melakukan A, kita ingin yang B, melakukan B, kita balik lagi ke A, itu yang wajar teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap semangat gitu, teman-teman harus tetap bisa melawan rasa-rasa takut itu sendiri. Nah, itu tadi teman-teman sensasi-sensasi yang aku rasakan ketika aku menderita asam lambung dan GERD anxiety. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang bisa merasakan, ada yang tidak, boleh komen di bawah. Nanti aku juga sertakan link email aku supaya teman-teman bisa berbagi cerita untuk aku bacakan di video-video berikutnya. Kita bisa berbagi cerita di sini. Oh ya, sebelumnya aku minta maaf, ini mungkin ada bising suara kipas dari tadi. Aku minta maaf ya teman-teman kalau mengganggu pendengarannya, dan maklumi untuk bahasa-bahasa yang aku lakuin. Terima kasih untuk teman-teman yang udah stay sampai akhir. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh dan tetap semangat, tetap berpikir positif, dan aku yakin teman-teman bisa sembuh. Sebelumnya terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.